merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kau sungguh baik Bapa. Saat kami menyembah-Mu, saat kami meninggikan-Mu Tuhan, kami rasakan Tuhan. Saat ku sembah Kau Tuhan, hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapak terima kasih buat hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami dapat merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan aktivitas kami sepanjang pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami. Kami menyerahkan doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Saat kami menyembah Engkau Tuhan, hadirat-Mu memberikan kami kekuatan. Saat aku menyembah Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bawa berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami rindu Tuhan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Shalom, selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi sahabat GHCC yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat lagi kita menikmati berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Saudara, kita mau menjadi tubuh Kristus yang senantiasa dibangun, menjadi tubuh Kristus yang dewasa. Dan di dalam pembangunan tubuh Kristus, hal yang paling penting adalah bagaimana pengajaran rasul dan para nabi, gembala, guru, dan penginjil untuk membangun kita menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan saya berharap agar kita lebih tertarik lagi untuk membangun diri manusia rohani kita dibandingkan manusia jasmani. Apakah gunanya kita mendandani tubuh kita yang sebentar seperti hidup kita itu seperti rumput yang sebentar ada, sebentar tidak ada. Seperti embun yang pagi ada, sorenya sudah, siangnya sudah tidak ada. Karena begitu cepat hidup dan keberadaan diri kita berlalu, tetapi ketika kita membenahi keberadaan manusia rohani kita, kita pasti akan menerima sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan di dalam kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci dan bertumbuhlah sebagai umat Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Umat dewasa yang di dalam Tuhan tidak lepas dari apa yang namanya pembangunan tubuh Kristus yang dibangun di atas pengajaran rasul dan para nabi. Dan saat ini pengajaran rasul, para nabi, gembala, guru, dan penginjil itu adalah merupakan pelayanan 5 jawatan yang seharusnya ada di dalam setiap gereja Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat 11 hingga ayat yang ke-13 berkata, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi, baik pemberita Injil maupun gembala dan pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pertumbuhan kita sangat ditentukan dari asupan makanan rohani yang kita makan. Kemarin kita belajar tentang orang Kristen yang dewasa adalah orang yang mampu menerima makanan keras, bukan sekedar susu. Dan makanan keras ini anak yang sudah bertumbuh dewasa, dia tidak sekedar minum susu, tetapi dia bisa belajar makanan keras. Dimulai dari bubur, lalu mulai ada asupan-asupan MPASI, makanan lainnya. Dan selanjutnya ketika dia dewasa ada 5 sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Demikian juga kita saudara, ketika kita mau menjadi dewasa, kita harus diperlengkapi dengan makanan rohani yang baik dan benar. Ada 5 pelayanan jawatan dan juga ada karunia-karunia melayani yang dapat memperlengkapi gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus, dan dia akan dibangun untuk menjadi tubuh Kristus yang dewasa. Karena doa syukur pagi adalah merupakan renungan, itu sebabnya saya hanya akan memberikan pengenalan saja tentang 5 karunia jawatan. Jadi ada 5 jawatan, yaitu rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru.
Jawatan rasul atau dalam bahasa aslinya itu disebut apostol, itu muncul 80 kali dalam Perjanjian Baru. Kata ini dari kata apostelo yang berarti mengutus, juga lasim berarti armada, laksamana itu selengkap armada yang diutus. Dan Yesus merupakan rasul besar di dalam Ibrani 3 ayat 1. Kata ini juga dikenakan pada utusan Allah untuk berfirman pada Israel, yaitu di dalam Lukas 11 ayat 49, dan utusan gereja yaitu di 2 Korintus 8 23 dan Filipi 2 ayat 25. Dengan demikian apostolos mungkin bermakna petugas yang diutus oleh Kristus. Jadi petugas yang diutus oleh Kristus pada satu area-area yang Tuhan punya maksud untuk menaklukkan wilayah itu. Nah, saudara, rasul adalah seorang yang dipanggil oleh kehendak Allah. Ya, Paulus memperkenalkan diri, aku seorang rasul yang dipanggil oleh kehendak Allah. Di dalam Galatia dia menyebutkan yang seperti itu juga. Jadi seorang rasul adalah seorang yang betul-betul dipanggil oleh Allah. Jadi dia bukan sekedar merasa dipanggil, tetapi ada peneguhan-peneguhan. Sebagaimana rasul yang besar yang dipanggil oleh Tuhan itu adalah Paulus. Bagaimana transformasinya dari Saulus menjadi Paulus itu jelas. Panggilannya itu jelas. Panggilannya itu diteguhkan, ditegaskan, dan dia menjadi seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan. Karena begitu banyak peneguhan-peneguhan yang menunjukkan bahwa dia dipanggil oleh Tuhan. Dia bukan dipanggil oleh sebuah organisasi kemudian dilantik begitu saja, tidak. Tapi ada peneguhan-peneguhan secara rohani dan diteguhkan oleh banyak saksi. Dan dia adalah seorang yang ditetapkan oleh perintah Allah. Dan dia juga, rasul adalah seorang yang bergerak di dalam anugerah kerasulan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dibawa oleh para rasul? Dia memiliki kuasa untuk membangun struktur rohani dan dalam kehidupan manusia, dan firman Tuhan katakan juga ia adalah orang yang cakap untuk membangun. Jadi dia bukanlah seorang yang biasa-biasa saja, tetapi ada satu karunia yang bekerja begitu kuat sehingga dimanapun dia pergi, karena pengutusan dari Tuhan, dia sebagai orang yang dipilih di dalam kehendak Allah, dimanapun dia pergi, ada jemaat Tuhan yang berdiri dan dibangun di atas dasar pelayanan dia. Jadi seorang rasul memiliki kuasa untuk membangun struktur rohani yang kuat. Struktur itu berbicara soal pilar-pilar, tiang-tiang. Jadi dia membangun sebuah dasar-dasar yang terbangun kokoh sehingga ada jemaat yang berdiri di dalam satu pengajaran yang tidak mudah diombang-ambingkan. Dan kalau rasul ini membangun struktur, ya, makanya jemaat yang dibangun oleh pengajaran rasul itu menjadi jemaat yang kuat. Satu bangunan itu terdiri dari banyak elemen, saudara. Tapi yang paling meneguhkan bangunan itu kuat atau tidak itu disebut struktur. Saya seorang sarjana teknik sipil dan pelajaran tentang struktur itu berbicara soal kolom, tiang, dan bagaimana dasar-dasar yang dibangun kalau satu bangunan itu berdiri di atas di atas tanah yang kuat, pondasi yang dibutuhkan itu tidak terlalu kompleks ya. Tapi kalau tanah yang akan dibangun itu terdiri dari pasir, maka struktur itu bukan diawali dari pondasi yang biasa dan tiang kolom ring balok soft dan sebagainya, tapi dia harus dibangun di atas struktur pondasi tiang pancang, pondasi telapak yang betul-betul berakar teguh dan kuat. Demikianlah fungsi seorang rasul. Dia harus membangun sebuah struktur rohani yang kuat dan ketepatan di dalam pewahyuan ilahi supaya orang kudus dapat mengerti tujuan-tujuan Tuhan. Di dalam pelayanan kerasulan itu juga ada kekuatan pembapaan sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang dibawa di dalam pembapaan rohani dia. Kenyataan dari pemerintahan Tuhan dalam gerejanya itu ada juga menjadi ciri khas di dalam pelayanan rasul dan juga kuasa terobosan, perintisan jemaat dalam gerejanya. Dan juga tingkat yang lebih tinggi di dalam warfare yaitu pertempuran rohani. Juga tingkat yang lebih tinggi dalam kuasa dan karakter Yesus Kristus dan memiliki tingkat kepekaan yang lebih tinggi dalam alam rohani. Jadi singkat kami dapat sampaikan bahwa jawatan rasul itu memiliki ciri khas yaitu dia membangun jemaat-jemaat baru. Dia diutus ke suatu tempat, di sana jemaat baru dibangun. Dia diutus suatu tempat, di sana bangun kekuatan gereja Tuhan yang kokoh.
Karena saking kokohnya dia akan bertumbuh, dia akan berkembang. Dia akan membangun network, jadi dia build relationship di mana-mana. Yang selanjutnya ciri khas dari jawatan rasul, dia adalah membangun dan menetapkan penatua dan pemimpin. Sebagaimana para rasul di Perjanjian Baru, waktu mereka mendirikan gereja, mereka menempatkan penatua, pemimpin. Waktu Rasul Paulus dia di penjara, dia membangun gereja di Korintus, di Galatia, Efesus. Tapi setelah itu, dia menyerahkan pelayanan jemaat itu kepada Timotius dan juga murid-murid dari Paulus lainnya. Dan dengan demikian dia melakukan leading dan dia membuka sebuah jemaat dan dia menempatkan orang-orang di dalamnya. Karena karakteristiknya adalah karakteristik pelayanan yang kuat, pelayanan yang diutus dan membangun sebuah struktur pelayanan yang kuat. Dan ciri khas yang berikutnya adalah jawatan rasul itu mengidentifikasikan masalah dalam jemaat dan memberikan prinsip jalan keluarnya, yaitu divine dan direction. Itu sebabnya Rasul Paulus banyak menulis surat-surat. Surat-surat ini ditujukan kepada pemimpin-pemimpin yang dia tempatkan di mana mereka membangun jemaatnya. Surat yang diberikan kepada Timotius, surat yang dia berikan juga ditujukan kepada Filemon, ya. Dia sampaikan pesan-pesan engkau harus seperti ini dalam membangun jemaat, dalam membangun gereja. Jadi ada banyak direction yang dia dapat dari pewahyuan ilahi yang dia terapkan ke dalam gereja Tuhan, dan ketika mereka menerapkannya, gereja itu dibangun, gereja itu menjadi kuat. Pesan-pesan dari Rasul Paulus adalah pesan-pesan yang direction-nya kuat, saudara. Dia seorang yang tidak menikah, tetapi dia memiliki pesan yang kuat tentang apa itu pernikahan. Dia seorang yang tidak mengetahui tentang hubungan suami istri, tetapi dia mengajarkan bagaimana Kristus sebagai kepala, dan dia mengajarkan bagaimana istri sebagai perlambang jemaat. Direction-nya itu kuat. Dan karena direction-nya itu kuat, jemaat itu tidak akan goyah karena pesan-pesannya itu adalah pesan-pesan yang menguatkan tubuh Kristus. Pesan-pesan yang menguatkan jemaat Tuhan supaya mengalami pertumbuhan. Jadi pelayanan kerasulan itu adalah jemaat adalah pelayanan yang memperkokoh, memperkuat jemaat maupun sekelompok pelayanan yang melayani jemaat tersebut untuk terbangun di atas dasar firman Kristus dan bertumbuh ke arah kepala, bertumbuh ke arah Kristus. Jadi ciri-ciri pelayanan rasuli selalu mengutamakan Kristus sebagai dasar dan pertumbuhannya ke arah Kristus. Kristus sebagai fondasi yang teguh, dan ketika berakar kuat di dalam Kristus, pengajaran-pengajaran dan direction-nya adalah untuk mengajar jemaat untuk bertumbuh ke dalam segala hal ke arah Kristus dan mempertunangkan jemaat kepada Kristus. Itu merupakan pelayanan kerasulan yang kuat. Dia tidak bergeming sedikit pun dari pengajaran Kristus. Itu jawatan rasul. Dan selanjutnya yang kedua ada jawatan nabi. Nabi itu bertugas memperlengkapi seluruh orang kudus seperti dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 16 yang sepanjang minggu ini kita renungkan, yaitu membawa kembali gereja pada puncak potensinya di dalam Tuhan. Hingga gereja dimobilisasi dan setiap orang kudus turut mengambil bagian bagi perkembangan tubuh Kristus. Nabi juga membawa aturan dan pemerintahan ilahi dalam gereja sehingga gereja dapat hidup dalam kepenuhan Allah. Gereja hidup dalam kebenaran dan kekudusan sehingga orang di luar Kristus dapat melihat kemuliaannya melalui kehidupan gereja. Gereja yang menyatakan keberadaan dan realitas Allah pada dunia. Nabi akan membantu jemaat menemukan posisinya dalam tubuh Kristus. Jadi fungsi Nabi adalah membantu jemaat menemukan posisinya di dalam Kristus. Seorang nabi akan mendapatkan penyataan spesifik di dalam perhimpunan jemaat. Ada jemaat-jemaat yang baru bergabung, ada jemaat-jemaat yang sudah lama bergabung, dan ada jemaat-jemaat yang ketika mereka sudah bergabung mengenal Yesus, ada yang tidak tahu fungsinya apa. Nah, jawatan nabi
itu sangat penting di dalam membantu jemaat menemukan posisinya dalam tubuh Kristus. Ibaratnya kehidupan jemaat yang baru mengalami Tuhan, dia kehidupannya random, acak, kesana kemari dan tidak tahu tujuan. Dan orang yang tidak tahu tujuan, tidak menemukan visi Allah, dia sebagai tubuh Kristus yang tercerai-berai. Dan Nabi memiliki fungsi, salah satunya adalah di dalam karunia penerapannya itu adalah untuk mendorong jemaat menemukan tujuannya lewat pernyataan-pernyataan yang spesifik, pernyataan yang profetik, pernyataan-pernyataan yang direction-nya membuat secara sangat subjektif kepada pribadi-pribadi yang membuat mereka dapat mengenal siapa mereka di dalam Kristus, mereka dapat mengenal fungsi mereka dalam Kristus, mereka dapat menemukan fungsi mereka dalam tubuh jemaat dan di dalam tubuh Kristus. Bila pemimpin gereja melatih seluruh jemaat untuk mengalir dalam aliran kenabian atau profetik, maka hasilnya gereja akan bergerak dalam kairos atau waktunya Tuhan. Sebagaimana pelayanan rasul pada waktu itu, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka pergi ke satu tempat, tapi Roh Yesus menunjukkan mereka harus ke tempat yang lain. Oleh karena itu, Roh itu menuntun secara spesifik apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu dikatakan karunia profetik, karunia kenabian. Jadi bergerak, ya, bergerak dengan satu tujuan yang jelas. Dan karena bergerak dengan satu tujuan jelas, tuntunannya pun di dalam kairosnya yang Tuhan itu tepat waktu, saudara. Gereja akan memahami rencana Allah secara global, makin dewasa, menemukan potensinya dalam Tuhan. Gereja saat ini harus diperlengkapi oleh pelayanan kenabian agar gereja berjalan dalam kuasa dan otoritas dalam dunia roh hingga dapat bergerak dalam kedaulatan Allah. Gereja seharusnya menjadi firman yang hidup dan diurapi dalam daging. Jadi ciri-ciri jawatan Nabi itu membangun fondasi dalam visi dan arah. Ya, visi itu sangat penting. Sebab di dalam kitab Wahyu berkata, tanpa visi, rakyat itu menjadi liar. Jemaat tanpa mengenal visi, dia akan tercerai-berai, dia akan terpisah dari pergerakan roh Allah di akhir zaman. Jemaat yang tidak menangkap maksud Tuhan, dia tidak akan terlibat di dalam pekerjaan roh. Jemaat yang tidak terlibat di dalam, tidak mengenal visi dan arah dan tujuan, dia akan berpikir bahwa selama hidupnya adalah untuk melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Tapi kalau gereja, jemaat Tuhan menemukan visi, dia sesungguhnya menemukan bahwa dia ada fungsi. Dia ada fungsi dalam tubuh Kristus. Kalau dia mengenal fungsi dalam tubuh Kristus, dia menerima pesan dari kepala yaitu Kristus. Ketika dia menerima pesan dari Kristus, maka tangan yang menerima pesan dari kepala dia akan bergerak sesuai dengan perintah. Sesuai dengan perintah. Angkat botol ini, ya, dia angkat, saudara. Membangun fondasi dalam visi dan arah ada tujuan sehingga pergerakannya sinkron. Tangan kanan, tangan kiri adalah dua anggota yang berbeda. Tapi kalau dia diperintah oleh visi yang sama dari kepala yaitu Yesus Kristus dari visi yang Tuhan, dia akan sinkron. Ya, misalnya perintah kepala adalah mari kita sembah Tuhan, kita sembah Tuhan. Jadi tangan kanan dan tangan kiri itu akan berfungsi seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Yang kedua, fungsi jawatan Nabi itu adalah mengkoreksi, menemplak dosa. Di dalam pertemuan-pertemuan jemaat, di dalam perhimpunan jemaat, kalau tidak ada penemplakan akan dosa, jemaat bisa salah di dalam melangkah. Di dalam penemplakan akan dosa, di situ ada warfare. Di warfare itu ada peperangan antara dua kubu, ya. Kita tahu bahwa peperangan kita bukan peperangan melawan darah dan daging, tapi roh-roh jahat yang ada di roh-roh jahat yang ada di udara, roh-roh jahat yang ada di udara itu akan menyerang kita pada saat kita membiarkan diri kita di dalam dosa. Itu sebabnya karunia jawatan Nabi itu berfungsi untuk menemplak dosa. Pada saat kita tertemplak dari dosa, kita akan menang atas kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Fungsi jawatan Nabi itu menegur, mengoreksi, menemplak, menyadarkan kita untuk keluar dari dosa. Dan membangun peperangan rohani yaitu doa syafaat, penyembahan, yaitu warfare dan relation, ya.
membangun peperangan rohani. Jadi di dalam pelayanan jawatan nabi itu ada pernyataan-pernyataan spesifik, bahkan perintah-perintah yang langsung dari Roh Kudus yang akan secara tuntunan roh itu akan menuntun. Di dalam karunia jawatan itu bisa saja di dalam sebuah pelayanan ditunjukkan kita harus berperang melawan kuasa roh apa. Kita harus di dalam relationship kita harus menyembah Tuhan dengan kesungguhan. Di dalam deep ketika karunia profetik itu bekerja, kita akan go deeper and deeper and deeper di dalam penyembahan. Dan selanjutnya jawatan nabi fungsinya juga untuk menubuatkan, memprediksikan hal-hal yang terjadi akan datang. Yang ketiga jawatan penginjil. Penginjil itu dalam bahasa aslinya dikatakan eugelizo atau berarti khotbah menyatakan mengumandangkan kabar baik. Kalau di dalam pelayanan penginjilan evangelion kata ini berarti kabar baik atau Injil. Nah, evangelistes itu artinya seorang pengkhotbah atau utusan kabar baik. Nah, seorang penginjil adalah seorang yang menerima kasih karunia penginjilan untuk diimpartasikan bagi orang percaya. Mereka memiliki beban secara tetap yang tertuju kepada orang berdosa. Jadi mereka tidak tahan melihat orang jatuh dalam dosa. Dia penuh dengan kasih karunia untuk mari tangkap orang ini. Nah, orang yang mempunyai jiwa evangelion itu, jiwanya itu tidak tahan melihat orang mengalami jatuh dalam dosa dan dia selalu memiliki prinsip bahwa jangan masuk neraka, jangan masuk. Mereka memiliki beban yang secara tetap tertuju pada orang berdosa, belas kasihan yang besar terhadap orang berdosa yang jauh dari Tuhan. Dan pemberitaan Injil yang sederhana dapat biasanya diikuti dengan tanda-tanda heran dan mujizat sehingga jiwa-jiwa yang dilayani itu akan mengalami kuasa dan mereka akan semakin diteguhkan dan percaya kepada Tuhan. Jawatan penginjil memiliki ciri khas yaitu dia selalu masuk ke daerah-daerah yang baru. Bahkan dia masuk di dalam komunitas-komunitas yang sulit untuk dijangkau. Dia selalu prinsipnya adalah go and win. Go and win. Pergi, diutus ke tempat-tempat yang baru, diutus ke tempat-tempat yang jauh, diutus ke tempat-tempat yang sulit, karena belas kasihan itu menjadi salah satu ciri khas untuk menangkap jiwa. Bahkan di sana juga ada karunia profetik untuk menyatakan kesalahan-kesalahan sehingga jiwa-jiwa yang akan dia layani itu dapat bertobat sungguh-sungguh. Go and win, memenangkan jiwa-jiwa baru, itu adalah ciri khas dari jawatan penginjil, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan jawatan yang keempat itu adalah jawatan gembala. Gembala sangat bertanggung jawab mengenali fungsi dan karunia orang percaya. Kemudian melepaskan mereka dalam pelayanan. Seorang yang memiliki karunia jawatan pelayanan gembala, dia mengenal jiwa-jiwa yang dia layani dan dia mulai tempatkan di fungsi-fungsi yang sesungguhnya. Ketika karunianya untuk melayani, karunianya untuk menasehati, karunianya untuk berkata-kata yang menguatkan, itu gembala yang biasanya punya hati untuk memberikan, menempatkan orang-orang itu pada tempat-tempat mereka supaya mereka dapat berfungsi. Gereja gembala juga bertanggung jawab atas pertumbuhan individu maupun pertumbuhan korporat orang percaya dalam intern komunitas. Pertumbuhan itu sendiri paling tidak dicapai melalui tugas penggembalaan Bosko atau memberi makan, ya, selalu punya kerinduan memberi makan makanan rohani. Seorang gembala itu sangat tertarik untuk memberi makan sekalipun dia tahu kemarin baru dikasih makanan rohani. Tapi hari ini kamu harus makan. Makanannya sama dengan kemarin atau pernah diberikan, kamu harus makan. Karena fungsinya itu menutrisi jemaat. Dan jemaat memang harus dinutrisi. Jemaat tidak bisa berpikir bahwa dia hanya satu kali mendengar firman, nah sudah itu selesai. Saya sudah bertobat, saya sudah satu kali menerima firman. Tidak. Fungsi penggembalaan itu adalah menutrisi. Dan nutrisi itu harus berlangsung setiap hari. Dan yang kedua adalah poimaino atau merawat yang terluka, merawat yang sakit. Itu sebabnya fungsi penggembalaan itu sangat bekerja kuat ketika melihat jemaat yang jatuh bangun. Dia selalu kerinduannya untuk merawat, membalut, menguatkan, menghibur, dan fungsi gembala itu pemberdayaan, kepemimpinan dan orang percaya dan disentuh dengan pelayanan 5 jawatan. Dan selanjutnya mengenali karunia setiap orang percaya, kemudian melepaskannya dalam pekerjaan pelayanan sesuai panggilan dan karunia-Nya, membangun dan menjaga nilai-nilai bersama dan menguatkan hubungan-hubungan dalam jemaat. Dan jawatan gembala itu juga sangat berfungsi dalam memberi makan dan pertumbuhan rohani, yaitu growth and function, menolong pengenalan fungsi, menempatkan dan mengembalakan orang-orang, human resources development.
Jawatan yang terakhir itu ada guru. Dalam bahasa aslinya, guru itu adalah didasko, master instructor. Artinya master seorang yang kompeten di dalam bidangnya, seseorang yang kompeten di dalam mengajar, ya, seorang yang kompeten untuk memberikan impartasi ilmu dari apa yang dia miliki. Kata Yunani utama yang digunakan berhubungan dengan pelayanan mengajar adalah didasko, dan akar kata ini berarti mengajar atau memberi petunjuk, direction, dan memberikan penjelasan. Ini adalah proses menjelaskan atau menerangkan sesuatu. Melalui proses ini, pengetahuan atau pengajaran diberikan dan ditanamkan kepada orang lain. Jadi seorang guru itu biasanya dia punya fungsi untuk memperlengkapi orang percaya dalam langkah yang lebih praktis dan detail, supaya mereka dapat mengaplikasikan kebenaran. Kalau seorang nabi, dia hanya akan berkata seperti ini, pergi. Nah, kalau seorang guru, dia akan berkata seperti ini, kamu pergi, dan setelah kamu di sana, ini yang harus kamu lakukan. Bla, 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 bla. Jadi, dia menerangkan sebuah petunjuk. Kalau Nabi memberikan satu perkataan yang kamu pergi ke sana, kamu pergi ke Yerusalem. Seorang guru akan memberikan pengajaran, kamu pergi, kamu di sana harus berbuat apa, dan apa yang kamu harus ajarkan. Jadi kehidupan seorang pengajar itu, dia seorang yang memberikan penjelasan, memberikan menerangkan sesuatu sehingga orang yang tidak begitu jelas memahami, dia akan lebih jelas memahami. Bahkan seorang guru itu akan tergelitik untuk mengupas hal-hal yang lebih detail. Seperti yang saya lakukan pada saat ini, banyak hal yang saya ungkapkan itu yang lebih detail untuk diajarkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat-sahabat GHCC. Kehidupan seorang pengajar itu haruslah tidak pernah berhenti belajar. Kenapa? Karena dia mengajar orang lain, dia juga harus lebih dahulu tahu untuk dia bisa bagikan ke orang lain. Yang kedua, harus memahami firman Allah dengan benar. Filosofi yang kita bagikan kepada jemaat Tuhan harus dasarnya dari filosofi Kristus. Tidak bisa kita kutip-kutip dari filosofi dunia dan kita masukkan ke dalam kebenaran firman Tuhan, pada akhirnya itu akan menyesatkan. Tapi filosofi, yaitu pola berpikir kita, dasarnya adalah kebenaran Alkitab. Dari kebenaran Alkitab itu dijabarkan sehingga jemaat yang tidak mengerti menjadi memahami sampai ke detail-detailnya. Yang ketiga, harus mampu mengajar melalui teladan. Jadi kalau seorang guru dia tidak bisa menjadi teladan, seseorang menjadi tidak percaya akan kebenaran yang dia sampaikan. Dengan menjadi teladan, seseorang akan diyakinkan dan membawa jemaat itu lebih mengenal Kristus. Dan seorang pengajar juga harus mengajar dengan jelas dan tepat. Apa yang dijelaskan itu harus benar, harus tepat, dan harus bisa dapat diterima oleh akal hati nurani manusia yang dipenuhi dengan pengurapan oleh Tuhan. Karena jemaat yang diajarkan itu akan mengkonfirmasi pengajaran yang diberikan oleh pengajar, ini benar nggak dari Tuhan. Jadi harus jelas, harus tepat, dan harus sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Dan dia juga, seorang pengajar itu harus didukung oleh mereka yang ia layani. Kalau seorang mengajar firman Tuhan tetapi ia tidak didukung, ia tidak diterima, pengajarannya itu tidak akan masuk. Ya, pengajaran itu akan masuk kalau ia juga didukung, dia diterima, dan pelayanannya itu akan berhasil. Jawatan guru memberikan kedalaman pengenalan, knowledge dan pengetahuan tentang kebenaran, dan dia teliti memberikan menjaga pengajaran doktrin. Seorang pengajar harus hati-hati dengan doktrin yang dia percayai, karena apa yang dia percayai itu akan termanifestasi dengan doktrin yang dia ajarkan kepada orang lain. Jikalau engkau mau belajar tentang sesuatu yang salah, engkau juga berpotensi mengajar orang lain kepada hal yang salah. Kalau hal yang salah itu terjadi, jemaat tidak akan berdiri di atas dasar kebenaran firman. Jemaat itu akan menjadi jemaat yang terombang-ambing. Tapi kalau engkau teliti menjaga pengajaran, doktrin yang engkau ajarkan, stable in doktrin, jemaat juga akan terbangun. Dan kita harus membawa jemaat kepada Kristus, bukan membawa kepada pengajaran kita. Demikian saudara yang diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya pelayanan 5 jawatan itu adalah pelayanan yang membawa jemaat Tuhan itu berdiri teguh, berdiri kokoh di dalam dasar kebenaran Yesus Kristus Tuhan. Dia bertumbuh ke arah kepala dan dia berakar di dalam Kristus.
Dan pengajaran yang dikerjakan oleh pelayanan 5 jawatan ini tidak akan pernah keluar dari dasarnya, yaitu firman Allah. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang dibangun di atas dasar yang teguh, itu berdiri di atas pengajaran para rasul, para nabi, gembala, guru, dan penginjil. Karena karunia-karunia roh Tuhan bekerja di dalam diri mereka, sehingga apapun yang mereka ajarkan, apapun yang mereka bawa, itu semua berasal daripada Tuhan. Dan fungsi-fungsi ini terjadi oleh karena Roh Kudus yang ada pada diri mereka. Dan ketika fungsi-fungsi ini bekerja, mereka juga menempatkan jemaat di dalam fungsi tubuh Kristus. Dan semua yang dibangun ini bertumbuh ke arah kepala yang adalah Kristus sebagai kepala gereja Tuhan. Dan pada akhirnya, pelayanan 5 jawatan memperlengkapi jemaat, supaya jemaat itu menjadi dewasa penuh dan bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Itu sebabnya saudara, menjadi orang percaya, menjadi Kristen, kita tidak lepas dari kesatuan tubuh Kristus. Karena di dalam kesatuan, di sana ada pengajar-pengajar yang mendidik kita di dalam kebenaran firman. Mari saudara, pada pagi hari ini, saya mengajak kita semuanya untuk bertumbuh makin dewasa di dalam Tuhan, dan menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang melakukan perintah Tuhan. Pergi dan jadikan segala bangsa muridku, dan ajarkan mereka semua yang kuperintahkan kepadamu. Itu tugas kita semua, saudara. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami berdoa pada pagi hari ini, kami berdoa biarlah jemaat Tuhan boleh bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang kuat, yang mengenal fungsi-fungsinya, dan dapat diperlengkapi, dan lebih daripada itu mereka dapat ditempatkan, sehingga mereka dapat berfungsi untuk saling menopang satu dengan yang lain di dalam kesatuan tubuh Kristus yang kuat. Pembangunan tubuh Kristus menjadi pembangunan tubuh Kristus yang dewasa, sehingga ketika Yesus datang kembali ke bumi ini, dia menemukan bahwa kudapati iman di dunia ini, di dalam hati orang-orang yang percaya dan takut akan Tuhan. Dan kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, kuatkan jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, yang sedang bergumul dengan pergumulan-pergumulan pribadi, berkati mereka, sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terbelenggu, dan setiap mereka yang membutuhkan pertolongan, di dalam nama Yesus kami percaya Engkau Tuhan yang menyediakan. Firman Tuhan pada pagi hari ini Engkau senantiasa memberkati Bapa, biarlah kami bertumbuh menjadi jemaat yang kuat dan dewasa berakar di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, menyerahkan aktivitas sepanjang pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudara. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.